membaca ayat yang tersirat, yang tertampil di tertulis dan tercipta. Tertulis berarti Al-Quranul Karim, tercipta berarti alam ini, Pak. Lawang sifat manusianya masih kental pada diri kita, nggak bisa, Pak. Sifat manusiawiyah kita syaratnya yang disebut sifat basariyah harus dilenyapkan dulu. Baru di situ akan bisa membaca kandungan yang tersirat. Badhe tangket, nyun sewu ada 2 pertanyaan, sedikit narasi seperti yang pernah disampaikan bahwa ajaran ini sejak tahun 2014 bisa diartikan pada surat 20 ayat 14. Nah, di sini ada sebuah pesan yang tersurat maupun tersirat di dalam Al-Quran. Iseng-iseng saya mencari tanggal lahir saya, tanggal 11 April. Nah, saya cari di Al-Quran ternyata surat 11 itu surat Hud ayat 4. Itu yang artinya kepada Allah lah tempat kamu kembali. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, bagaimana cara membaca dan memahami pesan tersurat dan tersirat ini? Dan juga kaitannya dengan tahun 2025 nanti, itu doa Musa, surat Toha ayat 25, lapangkanlah dadaku. Nah, seperti itu. Bagaimana cara membaca dan memahami pesan tersurat dan tersirat ini dalam Al-Quran. Yang kedua, surat Al-Waqiah ayat 83, itu ketika nyawa berada dalam kerongkongan, seharusnya engkau melihat. Tetapi Allah lebih dekat daripada kamu, kenapa kamu tidak melihat? Nah, sebetulnya apa yang kita lihat, siapa yang kita lihat, dengan apa kita melihat, dan bagaimana caranya kita termasuk golongan orang-orang yang melihat tersebut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama masih muncul rasa keaguan makhluk dalam diri kita, nggak akan pernah bisa membaca yang tersirat. Sebab wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ali Imran ayat 7. Yang tahu isi di dalam Al-Qur'anul Qadim, yang di situ disebut al-mutasyabihah, tafsir al-mutasyabihah, itu cuman Allah. Bagaimana mungkin manusia akan bisa membaca ayat yang tersirat, yang tertampil di tertulis dan tercipta. Tertulis berarti Al-Quranul Karim, tercipta berarti alam ini, Pak. Lawang sifat manusianya masih kental pada diri kita, nggak bisa, Pak. Sifat manusiawiyah kita syaratnya yang disebut sifat basariyah harus dilenyapkan dulu. Baru di situ akan bisa membaca kandungan yang tersirat. Tadi dalam surat Hud ya. Dalam surat Hud, letak kembalinya pada Allah. Jenengan kalih kula niki setiap saat dan waktu. Allah itu bersama jenengan. Hanya orang yang hatinya butalah yang tidak bisa kembali. Hanya orang yang hatinya butalah yang tidak bisa melihat. Hanya hati yang matilah yang tidak bisa sampai pada Tuhannya. Terus dengan apa kita melihat? Bapak Ibu, kalau kami bicara proses dulu loh ya ini.
Kita melihat itu dengan rasa, Pak. Itulah yang disebut ihsan. Untuk melihat nyata wujudnya Allah baik batin maupun dohir, itu di situ. Makanya harus dibangun benar keihsanan mata hati jenengan ini yang disebut ainul basirah. Kalau sudah dikatakan melihat, bukan perkaranya mata hati yang melihat. La ibsarun, justru sebaliknya. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama si Salik jenengan itu sudah fana, nama mata untuk melihat juga fana, enggak ada. Nama Khalik yang dilihat juga enggak ada. Itulah maksudnya ahad. Tadi sudah saya katakan di alam akhirat atau alam kelanggengan itu hanya yang ada wujudnya yang ada saja. Selain wujud abal-abal sudah tidak ada. Niku kalau tanya dengan apa kami melihat? Dengan cara bagaimana kami melihat? Memang kalau kita masih berbahasa proses itu masih berlakulah Pak. Namanya mata, salik, terus kholik itu masih berlaku. Tapi detik-detik dikatakan ahad sudah semuanya enggak ada. Semuanya enggak ada. Makanya di dalam bahasa Quran mengatakan ya innani anallah, sejatine Allah ya aku iki. Dengan enggak akhirnya. La ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Artinya Pak, itu akan muncul dengan sendirinya dalam hati jenengan tatkala seiring berjalannya waktu. Selain daripada aku urip iku enggak ada. Makanya Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam kitab Hikam itu udah fanakan rasa keakuan dirimu sebagai makhluk yang ada itu fanakan dengan cara rasakan sejatine urip iku wujudnya Allah. Nek sudah di situ jenengan sudah la haula walaku quwata, akhirnya udah hancur udah. Seperti hancurnya semapute Nabi Musa ketika saat ingin melihat wajahnya Allah. Saat ketika beliau munajat atau zuhud di Gunung Turisina. Musa bilwadil muqaddasi tua fakhla na'laika, lepasen kedua sandalmu karena kau sudah masuk di dalam lembah yang disucikan, disebut lembah tua. Itulah Pak alam kelanggengan. Ya apa sampean lepas. Sandal loro itu adalah syirik jali dan syirik khafi. Harus lepas. Harus lepas semuanya. Baru di situ Nabi Musa semaput, gunungnya meleleh, hancur. Ya di situ maksudnya. Jadi nanti Pak sampean dengan sendirinya akan bisa membaca. Tapi sing baca bukan jenengan, tapi hidup dalam diri jenengan. Ingat sampean di dalam waktu tarbiyah, di dalam syariat. Siapapun Anda jikalau mengandung hadas kecil enggak boleh membawa Al-Qur'an. Enggak boleh Pak, harus suci dulu. Apalagi hadas besar. Enggak boleh. Diancam dosa sampean. Enggak boleh. Artinya jikalau dalam hati kita Pak masih ada dua syirik, jali dan khafi, lah enggak akan pernah tampak dan nyata. Al-Quranul Qadim itu enggak akan pernah tampak. Otomatis yo ora bakal bisa maca dawuh Allah yang tersirat.
Nggih. Napa malih wau? Pertanyaannya tasik wonten keri mboten? Bagaimana kita golongan orang tersebut? Golongan yaitu minhum, sebagian golongan al-mukhlasin yang Allah pilih tadi. Pun niki ngomong proses. Iki yang belum, nek sampean sudah. Yang belum. Wajib wong iku duwe guru akhirat. Loro bakal diturunno, diajarno kalimat. Telu akan diperintahno kholwat, papat istiqomah, beres pun. Pun melaku takwa kecekel jenengan. Gusti Allah dawuh, inna akramakum indallahi atqa. Derajat yang paling luhur ing ngersani Allah adalah takwa. Itu tadi. Kalau bahasa takwa syariat iku larinya ke jasad, Pak. Tinggalkanlah larangan, jalankanlah perintah, sehingga diwajibkan sebagai rukun khutbah. Sah dan tidaknya khutbah itu, khutbatani itu ada di wasiat. Berarti takwa itu wasiat. Berarti saya sudah mewasiatkan. Niki penghujung udah. Penghujung. Dan inilah hakikatin jenengan iki, apa yang sudah Allah berikan kalimat itu, yang sudah terima jenengan pemahamannya, sekaligus sudah diizini Allah membawa wasilah, lakukanlah khalwat terus menerus, dzikir terus menerus. Pun simpel nganten tok. Wis tah kula wani memastikan Anda akan makrifat dulu sebelum mati. Wis mesti. Mengapa saya berani memastikan? Karena Allah sudah berjanji di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Allah itu berjanji pada orang-orang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah. Berjanji apa? Bertemu. Ya sudah. Makanya saya berani mengatakan pasti itu. Masalah pertemuan kan macam-macam. Ada 1 detik, ada 1 menit, ada 1 jam, ada selawas-selawasi. Pokoknya dibagi telu. Musyahadatul fana, wa kamil, wa baqo. Pun niki. Ciri nih orang ini, para golongan yang dipilih Allah ini tidak lepas dari ilmu amal istiqomah. Mekat.